Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini kita akan membahas salah satu harem loop, yaitu Tarte. Mulai dari masa lalunya, skill, dan lain sebagainya. Semua itu akan kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Tarte merupakan harem kedua Luke, yang berperan sebagai pelayan sekaligus asisten pribadi Luke. Sebelum bertemu Luke, Tarte dulunya hidup sebagai seorang gadis biasa di dekat wilayah Tua Hade. Wilayah tersebut menerapkan pajak yang tinggi pada rakyatnya, sehingga untuk mengurangi jumlah pengeluaran, Tarte yang dianggap sebagai anak yang tak berguna pun dibuang dari desanya. Tarte kemudian menuju ke wilayah Tua Hade setelah mendapatkan informasi mengenai keluarga Tua Hade yang kaya. Setibanya di sana, Tarte akhirnya bertemu dengan Luke yang saat itu sedang berburu di hutan. Di sisi lain, Luke saat itu sedang mencari seseorang yang memiliki mana untuk ia jadikan sebagai asistennya dalam pembunuhan. Dengan mata Tua Hade-nya, Luke melihat bahwa Tarte memiliki mana di dalam dirinya. Karena itu Luke pun menerapkan teknik cuci otaknya pada Tarte dan membuat Tarte menjadi patuh padanya. Sejak saat itu, Tarte pun resmi menjadi pelayan atau asisten pribadi Luke. Pada awalnya, ayah Luke mencurigai bahwa Tarte adalah mata-mata yang dikirim untuk mencuri teknik rahasia keluarga Tua Hade. Namun setelah melihat langsung kesetiaan Tarte selama 2 tahun, kecurigaan tersebut pun hilang. Luke juga menjamin hal tersebut. Tarte terus dilatih secara pribadi oleh Luke untuk menjadi seorang pembunuh yang hebat. Ia diajari berbagai macam teknik pembunuhan seperti menyamar, bersembunyi, menyiksa, hingga membunuh. Dalam penggunaan senjata, Luke mengajari Tarte untuk menggunakan berbagai macam senjata, namun Tarte hanya dapat menguasai seni tombak saja. Selain itu, karena Tarte juga memiliki mana di dalam dirinya, tentunya Luke juga mengajarkan sihir kepada Tarte. Tarte sendiri memiliki kecocokan dengan elemen angin, sehingga Luke pun mengajarkan berbagai teknik penggunaan elemen angin dalam pertarungan, misalnya untuk mempercepat gerakan, memperkuat serangan, dan lain sebagainya. Hingga 2 tahun kemudian, setelah terus berlatih, Tarte pun akhirnya tumbuh menjadi semakin kuat dan semakin dapat diandalkan. Tarte terus ikut kemanapun Luke pergi. Saat Luke berperan sebagai Ilk Balor selama 2 tahun, Tarte juga ikut bersama Luke sebagai pelayannya. Dan disinilah Tarte menjadi dekat dengan harem ketiga Luke yang baru ia selamatkan saat itu, yaitu Maha. Lalu saat misi penyelamatan dia, di sini Tarte juga ingin ikut membantu Luke walaupun menurutnya sangat sedikit. Tarte membantu Luke dalam perjalanannya sehingga Luke dapat lebih menghemat mananya dan dapat bertarung lebih baik saat menyelamatkan dia. Dan setelah penyelamatan dia inilah, Tarte pertama kali bertemu dan berkenalan dengan dia. Singkat cerita, saat berumur 14 tahun, Luke masuk ke Akademi Kerajaan. Saat itu Tarte juga ikut, tentunya sebagai pelayan pribadi Luke. Nah, disinilah Tarte akhirnya mencapai batas pertumbuhan kemampuannya. Penglihatan Tarte sudah tak dapat mengimbangi kecepatan tubuhnya lagi. Untuk mengatasi permasalahan itu, Luke pun memberi Tarte mata Tua Hade-nya. Setelah mewarisi mata tersebut, Luke menguji penglihatan Tarte. Hasilnya, penglihatan Tarte menjadi semakin tajam. Ia dapat melihat objek yang sangat jauh dengan jelas. Selain itu, penglihatan dan responnya juga menjadi semakin cepat. Tarte bahkan dapat membaca tulisan pada bola yang dilempar oleh Luke dengan kecepatan yang tinggi. Dengan begitu, penglihatan Tarte akhirnya meningkat drastis, sehingga ia pun bisa terus menjadi semakin kuat. Namun, terdapat satu masalah, yaitu mata Tua Hade mengkonsumsi banyak mana jika penggunanya belum sepenuhnya menguasainya. Karena itulah pada awalnya, saat Tarte masih membiasakan dirinya menggunakan mata tersebut, Tarte selalu kehabisan mana. Untuk mengatasi masalah tersebut, Luke harus memberi Tarte mananya setiap kali Tarte kehabisan mana. Dan penyaluran mana ini hanya dapat dilakukan melalui kontak mukosa. Atau dengan kata lain, penyaluran mana ini hanya dapat dilakukan dengan ciuman. Jadi setiap kali Luke mengisi mana Tarte, Luke dan Tarte pasti akan berciuman. Mereka terus melakukan itu hingga Tarte dapat sepenuhnya menguasai mata Tua Hade-nya. Selanjutnya kita akan bahas skill Tarte. Tarte memiliki 7 skill, yang terdiri dari 3 skill utama dan 4 skill warisan. Kita bahas dari skill utama dulu. Skill utama di sini maksudnya adalah skill yang telah dimiliki oleh Tarte sejak awal. Nah, 3 skill utama Tarte adalah Effort, Spearmanship, dan Squire's Devotion. Yang pertama, Effort. Effort merupakan skill peringkat D yang dimiliki oleh Tarte.
Skill ini akan memberikan kepribadian yang cenderung bekerja keras, serta dapat memulihkan konsentrasi dan mental dengan cepat. Nah, skill inilah alasan mengapa Tarte memiliki kepribadian yang dapat dikatakan pekerja keras. Tarte bukanlah seseorang yang jenius, namun ia dapat tetap tumbuh menjadi lebih kuat berkat usaha dan kerja kerasnya. Skill selanjutnya adalah skill peringkat C, yaitu Spearmanship. Sesuai namanya, skill ini akan meningkatkan kemampuan fisik Tarte saat menggunakan tombak, serta dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan akurasi serangan. Nah, alasan mengapa Tarte dapat menggunakan tombak dengan lebih baik dibandingkan senjata lainnya adalah karena skill ini. Skill berikutnya adalah Squire's Devotion. Skill ini merupakan skill utama dengan peringkat tertinggi yang dimiliki oleh Tarte, yaitu peringkat A. Skill Squire's Devotion milik Tarte ini adalah skill hubungan pelayan dengan tuannya, yaitu Tarte dengan Luke. Skill ini baru akan aktif jika tuannya yaitu Luke membuat kontrak dan mengaktifkannya. Saat skill ini aktif, kemampuan Tarte dan Luke yang merupakan tuannya akan meningkat. Luke dan Tarte juga akan dapat melakukan telepati. Selain itu, jika tuannya yaitu Luke mati, maka Tarte dapat menghidupkannya kembali, namun dengan mengorbankan nyawa Tarte. Inilah alasan mengapa awalnya Luke tak ingin mengaktifkan skill milik Tarte ini, karena jika terjadi sesuatu pada Luke, Tarte pasti takkan ragu untuk menggunakannya dan mengorbankan nyawanya demi Luke. Namun Tarte mengatakan bahwa bahkan tanpa skill ini pun, jika Luke mati, maka Tarte juga akan ikut mati. Selain itu, Luke juga pastinya tak akan berencana untuk mati. Dan malah, dengan skill ini mereka akan menjadi semakin kuat, sehingga dapat menurunkan resiko kematian mereka. Karena itulah pada volume 4, saat mereka mengetahui skill ini, Luke pun akhirnya mengaktifkan skill Squire's Devotion milik Tarte ini. Nah, itulah 3 skill utama Tarte. Selanjutnya kita akan membahas 4 skill warisan milik Tarte. Skill warisan di sini maksudnya adalah skill yang diberikan oleh Luke kepada Tarte. Pada volume 3, Luke menerima skill My Loyal Knight dari Epona. Skill tersebut memungkinkan Luke untuk memberikan skillnya pada 3 orang yang ia pilih. Dan salah satunya adalah Tarte. Luke memberikan 4 skillnya pada Tarte, yaitu Limitless Growth, Egg of Possibility, Rapid Recovery, dan Beastification. Yang pertama, Limitless Growth. Skill ini adalah skill peringkat B milik Luke, yang ia pilih saat sebelum bereinkarnasi. Biasanya setiap ras memiliki batasan pertumbuhannya masing-masing. Mereka tak akan bisa tumbuh dan bertambah kuat lagi ketika telah mencapai batas tersebut. Nah, skill ini memungkinkan pemiliknya untuk terus tumbuh tanpa batasan. Skill selanjutnya adalah Egg of Possibilities. Ini adalah skill peringkat A yang diterima Luke dari sang pahlawan Epona, lalu diwariskan lagi pada Tarte. Egg of Possibilities ini adalah skill yang suatu saat nanti dapat mengubah skill seseorang sesuai dengan penggunanya jika waktunya telah tiba. Jadi bisa dibilang, skill ini mirip seperti jackpot. Skill selanjutnya adalah Rapid Recovery. Sama seperti Limitless Growth, skill ini juga merupakan skill yang dipilih oleh Luke di tempat Dewi sebelum ia bereinkarnasi, yang kemudian ia wariskan kepada Tarte. Rapid Recovery ini adalah skill peringkat S yang dapat memulihkan kekuatan fisik dan sihir dengan sangat cepat. Selain itu, penggunanya juga tak dapat terkena penyakit dan sulit untuk cedera. Skill yang terakhir adalah Beastification. Skill ini merupakan skill peringkat S yang didapatkan Luke dari Epona, lalu diwariskan kepada Tarte. Skill ini dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan indera saat penggunanya mengaktifkannya. Namun saat mengaktifkan skill ini, sepasang telinga dan ekor rubah tumbuh dari tubuh Tarte. Selain itu, saat menggunakan skill ini, hawa nafsu Tarte meningkat drastis. Begitupun dengan feromon atau daya tariknya. Lawan jenis yang berada di sekitar Tarte akan tertarik kepada Tarte. Karena itu, tiap kali Tarte telah menggunakan skill ini, Luke harus melindungi Tarte dari pria lainnya dan terus berada di dekatnya. Saat pertama kali Tarte menggunakan skill ini, Luke menguji kekuatannya dengan cara bertarung fisik tanpa menggunakan sihir melawan Tarte dengan Beastification-nya. Dan hasilnya, saat itu Tarte berhasil mengalahkan Luke. Melihat kekuatan Tarte yang sangat dapat diandalkan, Luke pun semakin percaya pada Tarte. Setiap kali mereka melawan iblis, rencana utama mereka adalah menempatkan Tarte untuk solo berhadapan melawan iblis sendirian. Sementara dia dan Luke melemparkan sihir Demon Slayer dan menghabisi iblis. Meskipun sudah sekuat itu, tetap saja Tarte masih sulit mengimbangi kekuatan iblis. Karena itu, ia harus menyuntikkan obat yang meningkatkan konsentrasi yang telah dibuat oleh Luke, serta mengaktifkan Beastification-nya.
Dengan begitu, Tarte pun dapat mengatasi kekuatan iblis yang ia hadapi. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai hubungan Luke dan Tarte. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada awalnya saat mereka pertama kali bertemu, Luke merekrut Tarte sebagai pelayannya dengan niat untuk memanfaatkannya. Namun seiring berjalannya waktu, Tarte terus tumbuh dan menjadi semakin dekat dengan Luke. Hingga akhirnya Luke pun ikut mencintai Tarte, dan Tarte akhirnya menjadi orang yang sangat penting bagi Luke. Pada volume 4, untuk pertama kalinya, Luke bercinta atau bercocok tanam dengan Tarte. Dan pada volume terbarunya saat ini, yaitu volume 6, mereka berdua secara resmi bertunangan. Luke memberikan cincin dengan permata zamrud sebagai cincin pertunangan mereka. Zamrud memiliki makna sebagai cahaya yang hangat. Luke dapat merasa nyaman hanya dengan berada di samping Tarte. Seperti itulah Tarte bagi Luke. Dan itulah alasan Luke memilih zamrud untuk Tarte. Jadi pada volume 6 ini, Luke dan Tarte pun akhirnya resmi bertunangan. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Ansatsuki Zoku pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.